Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membahas tentang RTM ya, rapat tinjauan manajemen, atau istilah yang baru sekarang pertemuan tinjauan manajemen. Jadi sama ya, jadi bisa disebut rapat tinjauan manajemen atau pertemuan tinjauan manajemen ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang disebut RTM ya, atau pertemuan tinjauan manajemen atau rapat tinjauan manajemen itu apa, supaya Bapak Ibu bisa paham apa yang dimaksud itu ya. Jadi pertemuan tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik ya, untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan Puskesmas atau FKTP. Jadi maksudnya gini, jadi yang dimaksud pertemuan tinjauan manajemen itu pertemuan yang dilakukan oleh manajemen mutu. Nah, jadi yang menyelenggarakan pertemuan ini ya, atau rapat tinjauan manajemen ini adalah manajemen mutu. Jadi PJ mutunya. Jadi PJ mutunya itu yang melaksanakan ini ya. Nah, ini bertujuan untuk ya meninjau atau ya melihat ya secara periodik ya kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan. Jadi itu adalah inti dari apa yang dimaksud pertemuan tinjauan manajemen. Jadi berbeda pertemuan ini dengan pertemuan logmin ya, atau pertemuan bulanan yang lain. Kalau pertemuan logmin atau pertemuan bulanan kan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Kalau ini tidak setiap bulan ya, nanti kita akan bahas supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang jelas kalau logmin itu nanti akan dipimpin oleh Kepala Puskesmas, apalagi kalau logmin tribulan itu dipimpin oleh Pak Camat. Kalau ini ya, RTM ini atau pertemuan tinjauan manajemen ini akan dipimpin oleh PJ mutu. Ini perbedaannya supaya Bapak Ibu di depan supaya paham dulu apa yang dimaksud pertemuan tinjauan manajemen atau rapat tinjauan manajemen. Ya, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi rapat rapat tinjauan manajemen ini dipimpin oleh ketua atau koordinator mutu atau PJ mutu ya. Jadi ini yang penting Bapak Ibu ya, bukan oleh Kepala Puskesmas. Jadi kalau RTM itu yang memimpin rapatnya adalah PJ mutu ya, atau koordinator mutu ya. Nah, rapat ini diadakan 2 kali setahun, jadi secara periodik ya, 6 bulan sekali ya. Jadi tidak tiap bulan. Jadi RTM itu tidak dilaksanakan tiap bulan, tetapi dilaksanakan 6 bulan sekali ya. Terserah Bapak Ibu mau mengadakan bulan apa, yang jelas ini diadakan 6 bulan sekali secara periodik ini ya. Kemudian membahas utamanya atau hal-hal yang dibahas itu adalah perbaikan mutu. Jadi tujuan diadakan rapat ini adalah untuk memperbaiki mutu yang sedang dilaksanakan di Fasyankes itu. Nah, berarti kalau kita membicarakan mutu, berarti nanti apa aja yang perlu dibahas di RTM ini kan perlu yang Bapak Ibu pengen ketahui. Berarti nanti apa aja yang perlu dibahas di dalam RTM itu ya. Jadi yang pertama itu adalah pengukuran indikator mutu ya. Ya, jadi kita akan mempunyai indikator mutu nasional yang diwajibkan. Jadi masing-masing Fasyankes itu wajib untuk mengukur indikator mutu nasional dan indikator mutu yang lain. Nah, itu perlu dibahas bagaimana hasilnya ya, sesuai standar atau tidak. Itu perlu dibahas. Juga
perlu adalah sasaran keselamatan pasien. Ini yang kedua ya. Jadi sasaran keselamatan pasien yang jumlahnya ada 6 itu ya, Bapak Ibu juga harus membahas mana yang sudah sesuai target, mana yang belum. Itu juga merupakan bahan yang perlu dibahas di RTM ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen risiko ya. Jadi manajemen risiko, jadi risiko itu nanti ada dua, ada risiko yang sudah terjadi dan risiko yang belum terjadi ya. Itu juga perlu dievaluasi, perlu dirapatkan ya. Nah, itu rapatnya nanti ya disebut rapat tinjauan manajemen ya. Kemudian berikutnya adalah pelaporan IKP ya, insiden keselamatan pasien. Jadi di Vansaskes itu banyak insiden-insiden ya. Nah, insiden itu perlu dilaporkan, dan dalam pelaporannya, dalam pelaksanaannya itu mungkin kalau ada hambatan-hambatan, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, itu juga perlu dibahas di RTM ini. Jadi kemudian yang kelima itu masalah PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi ada 5 hal ini yang perlu dibahas ya. Ini adalah hal utama ya, hal utama yang perlu dibahas di RTM. Sekali lagi tentang pengukuran indikator mutu, sasaran keselamatan pasien, manajemen risiko, pelaporan IKP dan PPI. Ya, ini sekali lagi yang perlu dibahas di RTM, dan itu dilaksanakan 6 bulan sekali, dipimpin oleh PJ Mutu. Nah, dengan penjelasan ini mungkin Bapak Ibu sudah mulai paham gitu ya, apa itu RTM dan bagaimana pelaksanaannya. Nanti di slide-slide berikutnya akan kita jelaskan lebih rinci lagi ya. Berikutnya adalah tujuan dilaksanakan rapat tinjauan manajemen ya, atau pertemuan tinjauan manajemen itu tujuannya apa ya, kita lihat ya. Jadi ini kita lihat tujuan umumnya. Jadi tujuan umum dari diadakan RTM ini adalah memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi ini tujuannya. Jadi RTM itu dilaksanakan, itu membahas tentang mutu, dan itu dilaksanakan agar ya pelayanan kesehatan di Fasiankes itu bermutu ya. Sudah sering saya sampaikan bahwa pelayanan kesehatan dikatakan bermutu itu harus memenuhi 2 indikator ya. Satu, sesuai dengan standarnya, yang kedua adalah memenuhi harapan pelanggan. Berarti 2 itu yang perlu Bapak Ibu bahas dalam RTM itu intinya. Apakah pelayanan itu sudah sesuai dengan SOP, dan apakah pelayanan itu adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Itu yang penting ya. Dan itu RTM itu melibatkan seluruh pegawai dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah 6 bulan sekali. Dan ini ingat, semua pegawai harus ikut pada saat dilaksanakan rapat RTM yang dipimpin oleh PJ Mutu. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat tujuan yang berikutnya ya. Ya, ini tentang tujuan khusus. Jadi kalau yang tadi itu tujuan umumnya, sekarang tujuan khususnya apa, kita lihat ya. Yang pertama adalah jadi terlaksana pertemuan tinjauan ya manajemen mutu di FKTP ini sesuai dengan persyaratan, jadi sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi tujuan khususnya itu adalah RTM dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya ya, sesuai dengan persyaratannya ya. Oke. Itu yang adalah tujuan khusus yang pertama. Tujuan khusus yang kedua adalah ya terbitnya ya kesepakatan atau adanya kesepakatan tindak lanjut ya. Berarti ada tindak lanjut terhadap proses-proses terkait implementasi sistem manajemen mutu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik ya di dalam hal pelayanan, di dalam hal mutu, itu kan perlu diperbaiki dan itu perlu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu perlu dibuat suatu kesepakatan ya. Di dalam rapat itulah tempatnya untuk membuat kesepakatan tentang tindak lanjut ya, proses-proses yang berkaitan dengan manajemen mutu. Itu adalah tujuan khusus yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya kriteria untuk peningkatan mutu ya. Berarti kalau
dalam rapat itu kan membicarakan masalah mutu dan pelayanan ya, kesehatan itu ya mutunya harus selalu ditingkatkan, artinya agar pelayanan itu makin hari makin bermutu ya, itu tujuannya. Jadi adalah tersedianya kriteria untuk meningkatkan mutu, itu tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah teridentifikasinya peluang ya yang cukup untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau ada indikator-indikator mutu yang belum tercapai, maka itu perlu dilakukan perbaikan sehingga kedepannya mutunya itu makin hari makin baik ya. Jadi ini adalah tujuan khusus ya tentang diadakan rapat tinjauan manajemen. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah kita bahas adalah hal-hal apa ya yang perlu dibahas ya. Ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu itu di dalam RTM itu membahas apa aja sih. Nah itu makanya ini yang penting. Jadi di dalam RTM ini yang dalam rapat tinjauan manajemen ini apa-apa yang perlu dibahas ya, ini kita bicarakan secara detail supaya Bapak Ibu itu bisa mengerti. Jadi yang perlu dibahas ya dalam rapat tinjauan manajemen itu ya, yang pertama adalah hasil audit internal. Jadi di dalam Fasiankes itu kan ada tim audit internal, dan tim audit internal itu kan memberikan hasil ya, memberikan laporan ya. Nah, laporan itu yang perlu dibahas di dalam rapat tinjauan manajemen. Jadi sekali lagi yang perlu dibahas dalam rapat tinjauan manajemen yang pertama adalah hasil audit internal ya. Jadi hasil audit internal ini harusnya dilaporkan oleh auditor ya, ketua tim yang melaporkan tentang audit internal. Nah, audit internal, laporan audit internal ini yang perlu dibahas ya untuk membuat kesepakatan tentang perbaikan mutu di masa yang akan datang ya. Jadi sekali lagi supaya Bapak Ibu paham, hal penting yang perlu dibahas adalah yang pertama adalah hasil audit internal ya. Kita lihat yang slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah umpan balik dari pelanggan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ya pelayanan kesehatan dikatakan bermutu itu jika memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi umpan balik ini perlu ditanggapi, perlu ditindaklanjuti. Nah, itu perlu dibahas. Semakin banyak keluhan pelanggan, itu berarti semakin menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Fasiankes itu kurang bermutu. Jadi kalau tidak ada keluhan, berarti itu juga menunjukkan semakin baik ya. Nah, semua semua keluhan ya, kritikan yang disampaikan oleh pelanggan itu perlu diumpan balik, artinya perlu ditindaklanjuti. Karena dengan menindaklanjuti keluhan pelanggan itu berarti itu merupakan upaya untuk meningkatkan mutu ya. Jadi umpan balik pelanggan yang diperoleh ya baik dari kotak saran atau keluhan langsung dari pelanggan atau dari hasil temu kader atau dari medsos ya, atau dari email atau dari yang lainnya, pokoknya semua keluhan dari pelanggan itu perlu dikumpulkan, kemudian perlu dibahas ya, perlu dicampurkan umpan balik. Nah, sarana untuk menyelesaikan masalah keluhan pelanggan ini itu di RTM ini. Dan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan ini, kami sudah membuatkan videonya ya tentang penanganan keluhan pelanggan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video tentang penanganan keluhan pelanggan. Di situ akan dijelaskan ya langkah demi langkah bagaimana cara menyelesaikan keluhan pelanggan. Jadi nanti Bapak Ibu dengan melihat video ini dalam melaksanakan rapat tinjauan manajemen nanti bisa menyelesaikan umpan balik pelanggan ini dengan baik ya. Jadi ini juga perlu ilmu ya untuk menyelesaikan umpan balik pelanggan ini. Ini adalah yang nomor 2 ya. Kita lihat slide berikutnya.
Berikutnya yang nomor 3 adalah kinerja pelayanan, baik kinerja hasil maupun kinerja proses. Jadi kinerja pelayanan ini juga perlu dibahas juga. Jadi yang dibahas di RTM memang tidak hanya mutu, tetapi juga di sini adalah kinerja pelayanan. Nah, baik itu kinerja hasil, ya, kinerja hasil itu PKP ya, atau kinerja proses ya. Kalau kinerja proses berarti ini hasil monitoring ya. Nah, berarti ini adalah evaluasi kinerja dan monitoring, berarti dua itu. Berarti hasil monitoring dan hasil evaluasi kinerja itu juga bisa dibahas di rapat tinjauan manajemen. Jadi dengan begini Bapak Ibu tidak bingung lagi ya apa yang perlu dibahas ya. Berarti kalau memang ada kinerja yang kurang baik atau ada hasil monitoring yang perlu diperbaiki, ya itu berarti perlu dibahas di dalam rapat tinjauan manajemen untuk dicarikan tindak lanjut perbaikan ya. Oke. Jadi capaian kinerja atau cakupan kinerja ya itu perlu dievaluasi dan hasilnya yang jelek perlu dibahas dan ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen ya. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar di sini supaya Bapak Ibu paham. Jadi tentang kinerja ini juga bisa dibahas di rapat tinjauan manajemen. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang keempat adalah status tindakan perbaikan atau pencegahan yang dilakukan ya. Dalam perbaikan kinerja ya atau dalam perbaikan mutu selalu ada tindakan perbaikan ya, ada tindakan pencegahan ya. Jadi kalau risiko-risiko misalnya risiko itu supaya tidak terjadi maka perlu dicegah. Nah, sedangkan risiko atau insiden-insiden yang terjadi itu perlu dibuat tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang selama ini dilaksanakan, pencegahan-pencegahan yang selama ini dilakukan itu perlu dibahas juga ya di dalam RTM ini ya. Jadi tindakan perbaikan maupun pencegahan ya. Jadi perbaikan itu untuk insiden yang sudah terjadi, kalau pencegahan itu untuk insiden yang belum terjadi, itu perlu dibahas di RTM ya. Ya, kenapa dibahas? Ya, ini untuk mencapai suatu tindak lanjut yang lebih baik ya. Jadi semuanya itu perlu dibahas secara berkelanjutan terus menerus agar perbaikan kinerja itu bisa tercapai dan mutunya semakin hari itu semakin baiknya. Ini yang kelima ya, tentang apa aja yang perlu dibahas di rapat tinjauan manajemen. Berikutnya yang nomor 5 adalah tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu. Jadi rapat tinjauan manajemen ini kan dilakukan secara bertahap. Jadi selain membahas sesuatu yang baru ditemukan, juga membahas segala hal yang sudah dibicarakan pada rapat tinjauan manajemen yang sebelumnya. Jadi maksudnya rapat tinjauan manajemen yang sebelumnya itu kan sudah dibahas, sudah dicarikan jalan keluar untuk perbaikannya. Nah, itu perlu dievaluasi lagi apakah berhasil atau tidak. Kalau memang yang dulu itu tidak berhasil, berarti ya perlu dicarikan tindak lanjut yang lebih baik ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi hasil tinjauan manajemen yang lalu ya itu dibahas untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjutnya. Jadi itu berhasil atau tidak ya. Kalau belum berhasil ya perlu dibuat tindak lanjut yang baru ya, rencana tindak lanjut yang baru ya, dibuat rekomendasi yang baru agar ya pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kesehatan ya di Vancangkes itu semakin hari semakin baik. Itu maksudnya daripada membahas tentang ini ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya, berikutnya adalah yang perlu kita bahas lagi adalah kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan di UKP dan UKM ya. Ya,
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kita akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya, baik kebijakan mutu ya, kebijakan UKP maupun kebijakan UKM. Nah, kebijakan itu kan perlu direview ya, minimal setahun sekali. Nah, pada saat RTM ini juga bisa membahas tentang kebijakan itu ya, jadi kebijakan mutu, kebijakan UKP, kebijakan UKM itu juga perlu atau bisa dibahas di sini. Jadi ini semacam review tentang kebijakan, apakah masih layak untuk diteruskan atau perlu dilakukan revisi. Nah ya, jadi untuk melakukan ini kita juga sudah punya videonya tentang bagaimana caranya mereview dokumen ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di video yang lain tentang ini. Jadi dalam pembahasan rapat tinjauan manajemen juga bisa membahas dan sekali lagi tentang kebijakan mutu, kebijakan UKP dan kebijakan UKM ya. Nah, berdasarkan pembahasan pada pertemuan tinjauan manajemen, kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan dapat diubah ya, dapat direvisi dalam upaya perbaikan kinerja ya. Saya perlu mengingatkan, kalau ada kebijakan itu direvisi, jangan lupa ya, kebijakan yang lama itu ditarik kemudian disetempel kedaluarsa ya, tentang bagaimana cara melakukan kebijakan-kebijakan atau SK-SK yang kedaluarsa ya. Sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa melihat video tentang pengendalian dokumen ya. Kita di Rumah Akreditasi ini sudah membuat video tentang pengendalian dokumen, ada 2 video ya, bagian pertama dan bagian kedua ya. Bapak Ibu kalau melihat 2 video ini saya kira sudah paham tentang bagaimana caranya mengubah atau merevisi dokumen ya. Silakan nanti ditonton tentang video tentang pengendalian dokumen ya. Berikutnya adalah yang ketujuh adalah perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu ya, baik itu di UKP maupun di UKM ya. Selama proses pelayanan berlangsung ya, kadang-kadang perlu dilakukan perubahan-perubahan sistem ya. Jadi perubahan itu selalu terjadi ya dengan berjalannya waktu. Makanya pada saat ada perubahan-perubahan itu, maka perubahan itu juga perlu dibahas juga di rapat tinjauan manajemen. Jadi di rapat tinjauan manajemen bisa juga membahas tentang perubahan-perubahan ya, sistem manajemen mutu terutama ya, juga sistem UKP, juga sistem penyelenggaraan UKM. Jika ada perubahan itu juga perlu dibahas di rapat tinjauan manajemen ya. Jadi berdasarkan pembahasan dalam pertemuan ya, perubahan dapat dilakukan baik pada sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP, sistem manajemen dan sistem penyelenggaraan UKM. Jadi intinya kalau ada perubahan sistem itu ya perlu dirubah kalau memang perlu ya. Jadi sistem apa yang bisa dirubah? Sekali lagi, sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP, sistem manajemen dan sistem penyelenggaraan UKM ya. Pak, itu perlu dibahas ya selama berjalan. Nanti setiap 6 bulan sekali perlu dibahas. Kalau memang ada sistem yang perlu dirubah ya dilakukan perubahan. Nah, pembahasannya itu adalah di rapat tinjauan manajemen ya. Itu yang dibahas. Sekarang bagaimana tata caranya melaksanakan rapat tinjauan manajemen ya. Ini juga yang penting. Kalau yang tadi itu apa-apa yang perlu dibahas, sekarang tata cara melaksanakan ya. Jadi setelah Bapak Ibu sampai di sini, nanti bagaimana caranya melakukan rapat itu ya. Apakah sama dengan rapat-rapat yang lain? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Jadi agendanya atau susunan acara ya dalam rapat tinjauan manajemen itu ya, sebagai berikutnya kita lihat ya. Jadi yang pertama ya, rapat itu ya sekali lagi dipimpin oleh PJ Mutu. Berarti rapat itu juga dibuka oleh PJ Mutu
ya. Jadi pada pembukaan itu ya, jadi PJ Mutu itu menyampaikan dua ya, tujuan dari rapat kali ini dan agenda rapat. Jadi pada saat pembukaan PJ Mutu ini menyampaikan dua hal yang penting ya. Apa yang penting itu yaitu satu, tujuan dilakukan RTM, dan yang kedua tentang agenda. Dua itu yang penting yang perlu dilakukan oleh PJ Mutu yang memimpin acara tentang RTM ya. Nah, setelah dilakukan pembukaan oleh PJ Mutu ya, berikutnya yang kedua adalah pengarahan dari Kepala Puskesmas. Jadi setelah dibuka oleh PJ Mutu ya, maka berikutnya adalah pengarahan dari Kepala Puskesmas. Ingat ya, yang memimpin RTM ini bukan Kepala Puskesmas ya, ini supaya tidak keliru. Jadi yang memimpin RTM ini adalah PJ Mutu, tetapi Kepala Puskesmas juga diundang, tetapi nanti di sini sifatnya bukan yang memimpin rapat, tetapi nanti bisa memberikan pengarahan setelah dibuka oleh PJ Mutu. Nah, jadi dalam hal ini Kepala Puskesmas ya, atau Kepala Fasiankes yang lain diberi kesempatan untuk memberikan arahan pada pertemuan tinjauan manajemen untuk menyampaikan prioritas masalah yang perlu dibahas dan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan oleh Puskesmas. Jadi pengarahannya itu lebih mengarah pada prioritas permasalahan yang perlu dibahas dan prioritas perbaikan yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Ini adalah kunci atau inti dari pengarahan dari Kepala Puskesmas ya. Jadi ini adalah susunan acara yang kedua ya. Nah, kita lihat yang berikutnya apa ya. Berikutnya adalah pembahasan hasil pertemuan yang lalu. Jadi sebelum membahas sesuatu yang baru, perlu dibahas adalah pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Jadi pada pertemuan manajemen yang lalu kan kita membahas sesuatu. Nah, membahas sesuatu itu perlu dibahas kembali ya, berhasil atau tidak ya. Nah, jadi pada pembahasan RTM yang lalu kita akan membahas A, B, C, D. Nah, gitu perlu dibahas sekarang ya. Itu sudah berhasil atau enggak? Kan tujuan untuk RTM ini kan untuk meningkatkan mutu ya. Jadi mutunya sudah bertambah baik atau enggak. Nah, sebelum membahas sesuatu yang baru itu perlu dibahas dulu tentang hal-hal yang sudah pernah dibicarakan pada rapat tinjauan manajemen yang lalu ya. Oke, itu yang acara yang ketiga ya. Oke. Berikutnya yang keempat adalah pembahasan hasil audit internal. Nah, ya setelah membahas masalah agenda RTM yang lalu, ya kemudian membahas hasil audit internal. Ya, jadi Ketua tim audit internal ini kan melaporkan hasil audit internal yang telah dilakukan, kemudian untuk melakukan perbaikan itu perlu dibahas di dalam rapat ini ya, rapat tinjauan manajemen. Jadi ini acara yang keempat ini adalah membahas tentang hasil audit internal ya. Hasil audit internal ini terutama yang belum dapat diselesaikan perlu dibahas pada pertemuan tinjauan manajemen untuk diperbaiki. Artinya kalau ketua tim audit internal itu mengalami kesulitan untuk melakukan perbaikan, nah ini adalah sarana yang tepat bagi tim audit internal ya untuk menyelesaikan bersama-sama di dalam rapat tinjauan manajemen ya. Kemudian yang kelima adalah pembahasan umpan balik. Nah, jadi setelah selain audit internal, yang perlu dibahas adalah tentang umpan balik, ya, umpan balik pelanggan. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa umpan balik itu perlu keluhan pelanggan itu perlu ditindaklanjuti, ya, dan perlu diberikan umpan balik kepada pelanggannya, ya, agar pelanggan itu bisa puas. Nah,
untuk menyelesaikan bagaimana caranya melakukan umpan balik ya, itu adalah di acara yang namanya rapat tinjauan manajemen. Jadi hal berikutnya yang perlu dibahas adalah pembahasan umpan balik keluhan pelanggan. Sekali lagi, penanganan tentang keluhan pelanggan Bapak Ibu sudah kita buatkan videonya. Silakan dilihat supaya Bapak Ibu bisa paham tentang pembahasan nomor 5 ini ya. Berikutnya yang keenam adalah pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan ya. Nah, jadi setiap vaskes itu wajib melaksanakan survei kepuasan pelanggan atau survei kepuasan pasien. Nah, setelah dilakukan survei itu, hasil surveinya oleh ketua timnya itu perlu disampaikan ya. Hal-hal yang kurang baik ya itu perlu ditindaklanjuti agar memenuhi apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Kalau suatu pelayanan itu tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, itu nanti berarti ya pelayanannya itu tidak bermutu ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, pelayanan kesehatan dikatakan bermutu jika memenuhi 2 indikator. 1, pelayanannya sesuai SOP dan pelayanannya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, bagaimana kita tahunya kalau vaskes itu pelayanannya sudah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan? Jika vaskes itu melakukan survei kepuasan pelanggan atau survei kepuasan pasien ya. Tentang survei kepuasan ini ya, kami sudah membuat videonya ya, video tentang survei kepuasan pasien. Silahkan dilihat ya, ditonton ya. Di situ sudah kami jelaskan tahap demi tahap caranya melakukan survei kepuasan pelanggan dan cara menilainya, dan nanti juga cara memperbaikinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat video kami di channel Rumah Akreditasi ini, maka Bapak Ibu akan bisa melaksanakan agenda nomor 6 ini ya. Jadi dalam pembahasan RTM nanti tidak bingung lagi gimana ya caranya membahas survei kepuasan pelanggan atau survei kepuasan pasien. Itu silahkan Bapak Ibu menonton video yang berjudul survei kepuasan pasien ya. Ada di channel ini ya, channel Rumah Akreditasi. Berikutnya adalah pembahasan hasil pencapaian kinerja atau evaluasi kinerja ya. Jadi Bapak Ibu kan secara berkala kan akan melakukan evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja kan tidak semuanya targetnya tercapai ya. Kinerja-kinerja yang targetnya tidak tercapai itu juga perlu dibahas di rapat tinjauan manajemen ya, untuk dicari jalan keluarnya, untuk dicari tindak lanjutnya ya, agar pelayanan yang berikutnya capaiannya itu bisa memenuhi target. Nah, itu juga merupakan agenda yang bisa dibahas di rapat tinjauan manajemen ya. Nah, juga perlu dibuat perubahan strategi dalam mencapai target kinerja yang dibahas dalam pertemuan ini. Kadang-kadang tindak lanjut yang kemarin itu, RTL yang kita buat kemarin itu memang tidak sesuai sehingga targetnya tetap tidak tercapai. Berarti berikutnya perlu dibuat rencana tindak lanjut yang berbeda, yang lebih tepat lagi ya, maksudnya begitu. Berikutnya adalah masalah-masalah operasional. Jadi yang bisa dibahas di sini adalah masalah-masalah operasional. Ya, operasional apa? Ya, ini yang terkait dengan mutu, yang terkait dengan UKM, dan yang terkait dengan UKP. Jadi jika ada masalah-masalah operasional, ya baik itu berhubungan dengan manajemen mutu, berhubungan dengan pelayanan UKM, berhubungan dengan pelayanan UKP, maka masalah-masalah itu juga perlu dibahas di rapat tinjauan manajemen. Jadi dengan membahas masalah-masalah operasional itu, sehingga pelayanannya ke depan menjadi lebih baik, sehingga lebih bermutu, lebih sesuai dengan SOP dan bisa memuaskan pelanggan. Jadi itu tujuannya ya.
Berikutnya yang ke-9 adalah yang perlu dibahas adalah membuat rekomendasi untuk perbaikan. Jadi setelah masalah-masalah tadi kita bahas ya, jangan lupa untuk membuat suatu rekomendasi bahwa untuk perbaikan itu apa. Jadi di dalam rapat ini juga harus diputuskan rekomendasi apa yang untuk perbaikan ya. Baik itu ya tentang audit internal, tentang keluhan pelanggan ya, tentang survei kepuasan pasien ya, tentang evaluasi kinerja ya, semuanya itu perlu dibuatkan rekomendasi ke depannya agar selama 6 bulan ke depan itu pelayanannya menjadi lebih baik ya. Ini adalah hal yang perlu dibahas dan perlu disimpulkan ya dalam rapat tinjauan manajemen ya. Kemudian yang ke-10 yang berikutnya ya agendanya ya, setelah kita membuat rekomendasi bahwa rencana perbaikan atau perubahan itu perlu dilakukan, artinya perlu diimplementasikan. Jadi tadi setelah membuat rekomendasi sudah membuat rencana tindak lanjut, maka rencana tindak lanjut ini perlu diimplementasikan, perlu dilaksanakan ya, perlu ditindaklanjuti ya. Jadi berdasarkan rekomendasi itu disusun rencana perbaikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi setelah membuat rekomendasi itu dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan, dan rencana kegiatan itu perlu dilakukan atau perlu dilaksanakan ke depan selama 6 bulan berikutnya ya. Nanti hasilnya yang telah dilakukan ini dibahas pada rapat tinjauan manajemen yang berikutnya ya. Berikutnya yang 11 adalah penutup. Jadi setelah dibuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan terhadap hal-hal yang dibahas ya, berarti ini pemimpin rapat, jadi PJ Mutu bisa menutup acara ini. Jadi acara bisa ditutup. Nah, apa aja yang perlu disampaikan dalam penutupan ini ya PJ Mutu jangan lupa dalam penutupan ini hal yang penting disampaikan adalah tentang kesimpulannya dan tentang rekomendasi perbaikan. Jadi ada 2 hal yang perlu PJ Mutu sampaikan dalam menutup acara ini adalah yang pertama adalah tentang apa kesimpulannya dari rapat itu dan apa rekomendasi yang akan perlu dilakukan ya pada perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Jadi begitu Bapak Ibu cara melaksanakan rapat tinjauan manajemen atau pertemuan tinjauan manajemen ya. Apa yang perlu dibahas, bagaimana cara melakukan, siapa yang melakukan ya, apa aja yang perlu dibahas ya, bagaimana caranya membahasnya, semuanya sudah dilakukan dan nanti setelah itu selesai baru PJ Mutu menutup acara ini ya. Dengan penjelasan ini saya kira Bapak Ibu nanti sekarang sudah jelas begitu ya cara melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan apa yang perlu dibahas. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi ya. Jadi kesimpulannya ya, outputnya ya, keluarannya ya hasil apa yang perlu ada dalam rapat tinjauan manajemen itu kita simpulkan di sini ya. Jadi output dari rapat tinjauan manajemen setelah ditutup itu berupa apa? Nah ini Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu. Jadi RTM ini intinya dalam membahas tentang manajemen mutu. Berarti dalam rapat itu juga harus ada hasil tentang peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu, juga sistem pelayanan UKP dan sistem penyelenggaraan kegiatan di UKM. Ini yang hasil yang perlu ada. Ini outputnya harus berupa peningkatan efektivitas ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pelayanan. Jadi
pelayanan itu harus selalu ditingkatkan, harus sesuai dengan SOP, harus sesuai yang diminta oleh pelanggan. Jadi dua itu jangan lupa ya. Pelayanan dikatakan bermutu harus sesuai dengan SOP dan harus sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Selama kita memenuhi dua itu, berarti pelayanan kita ya, pelayanan kesehatan kita semakin hari semakin baik, dan itu adalah hasil yang perlu dicapai dalam melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perubahan-perubahan ya. Selama menjalankan sistem pelayanan selalu ada perubahan-perubahan ya, baik di manajemen mutu, di UKP maupun di UKM selalu ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu perlu diidentifikasi ya. Nah, perubahan-perubahan itu perlu diidentifikasi dan perlu ditindaklanjuti sehingga pelayanan kesehatan Fasiankes di masa yang akan datang itu menjadi lebih baik. Itu yang nomor 3 ya. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sumber daya ya. Jadi dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu itu tidak hanya perlu dibuat SOP aja, tetapi juga perlu menyediakan sumber daya ya. Sumber daya ini perlu dipenuhi ya. Bisa sumber daya manusianya, bisa sarananya, prasarannya itu perlu dipenuhi. Jadi kalau hanya SOP aja yang dibuat tetapi yang lain tidak mendukung, itu juga tidak bisa. Jadi selain itu ini perlu menyediakan sumber daya ya, baik manusia, sarana dan prasarananya itu perlu dipenuhi ya, sehingga semakin hari pelayanan kesehatan di Fasiankes itu semakin baik. Dengan melihat output 4 ini, Bapak Ibu menjadi paham tentang itu ya tujuannya untuk dilakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi kalau dengan satu kata ya, rapat tinjauan manajemen itu diadakan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan mutu pelayanan kesehatan itu bisa tercapai jika pelayanan itu satu sesuai dengan SOP, kedua adalah memenuhi harapan dan kebutuhan dari pelanggan. Nah, kalau itu Bapak Ibu penuhi ya otomatis pelayanan kesehatan Bapak Ibu di Fasiankes itu dinyatakan bermutu. Nah, dengan demikian sudah menjadi jelas begitu yang dimaksud dengan rapat tinjauan manajemen, bagaimana caranya melaksanakan, siapa yang memimpin ya, yang dibahas apa aja dan hasilnya berupa apa, semuanya sudah sudah jelas ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa ya beri kami like dan beri kami subscribe ya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya, silakan menulis di komen ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi video apa, silakan juga menulis di komen ini. Dan yang terakhir, kami mohon Bapak Ibu untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan agar video ini juga bermanfaat bagi saudara kita yang lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.